subhanaka la ilma, saya masih berdoa ya Allah, banyak yang belum saya tahu ya Allah, insya Allah illa ma'alamana, nanti Allah akan mengajari yang tidak tahu menjadi tahu. Siap Bapak Ibu? Insyaallah siap. Siap Bapak Ibu? Dengan kesadaran Umi merasa tidak tahu di majelis yang penuh barokah ini, yang tidak tahu menjadi tahu, terutama yang menyampaikan. Yang menyampaikan ini juga tidak boleh rumongso paling tahu, tapi harus ada niatan sama-sama belajar mutolak. Insya Allah nanti dipahamkan yang tidak tahu menjadi tahu. Namanya ilmu laduni, ilmu yang langsung dari sisi Allah, karena rumongso tidak tahu nanti akan dikasih tahu. Illa ma'alamtana, malaikat pernah sekali rumongso tahu. Ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa Kau menjadikan ada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Khalifah itu pemimpin, padahal manusia itu membuat pertumpahan darah dan permusuhan di muka bumi ini. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, kamu itu rumongso kemeruh. Understand kemeruh? Apa kemeruh? Kamu itu malaikat rumongso kemeruh. Inni a'lam, sesungguhnya aku Allah lebih tahu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian itu tidak tahu. Baik, kita akan mengkaji apa yang kita rasakan ketika sholat qiyamul lail, dan kita akan mengkaji tentang rahasia memasuki ruhnya Ramadan. Yang pertama, di dalam surat Al-Muzammil Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Apa artinya selimut? Ada yang selimutnya mata, ngaji meremelek itu berselimut. Kena AC gini enaknya apa? Selimutan. Ada selimutan fisik, ada selimutan hati, ada selimutan mata. Ya silakan separuh malam atau lebih sedikit. Al-Zid alaihi wa rattilil Qur'an tartila, tambahlah baca Al-Quran dengan tartil. Inna sanulqi alaika qawlan saqila, sesungguhnya kata Allah, kami akan menurunkan bacaan kepadamu dengan bacaan qawlan, perkataan saqila yang amat berat. Inna naji'atal laili ya ashaddu wata'an wa qila, sesungguhnya mendirikan salat malam itu salat yang mengesankan dan yang menyentuh hati. Inna laka fin nahari sabhan tawila, sesungguhnya kamu pada siang hari itu sangat sibuk. Tawila, sangat sibuk. Tawila itu panjang, sibuk sekali. Wa turid marabbika wa tabattal ilaihi tabtila, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketaatan. Jamaah rahimakumullah, lihat saya, sholat malam itu sholat yang mengesankan. Kapan? Ketika ada sentuhan Allah di balik bacaan-bacaan kita. Kapan itu? Kita nggak tahu. Rakaat yang keberapa, salam yang keberapa, bacaan kita itu disentuh. Kalau bacaan kita disentuh oleh Allah, terharu dan
Tugas kita adalah auzin alaihi warattil Qur'ana tartila. Mempersembahkan bacaan yang betul-betul tartil. Baik tartil secara ilmu tajwidnya, baik makna tafsirnya, dan terutama hati. Gak boleh riya, gak boleh sombong, dan tidak boleh rumongso. Saya sudah tahu kok maknanya surat Al-Ikhlas. Hijab. Bacalah dengan ummi. Jadi setiap membaca itu harus ummi, kesadaran tidak tahu. Karena tahu kita, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tahu kita itu ibaratnya satu tetes air, sedangkan ilmu Allah itu samudra. Tolong jawab, samudra itu bertepi? Tidak bertepi. Air itu bisa dihitung? Tidak bisa dihitung. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, baik ketika sholat malam dan tidak, terutama sholat malam, itu jangan sampai ilmu kita yang sedikit sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti nggak disentuh. Understand? Pasti nggak ada sentuhan. Dan pasti bacaannya itu searah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini masih searah. Ini sukaranya membaca ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ini sukaranya masih baca. Itu menanti sentuhan Allah, di sentuhan Allah. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Aku turunkan bacaan yang berat. Langsung ke tanah. Yang membaca meneteskan air mata, jamaahnya semoga satu channel sehingga resonansinya itu sama. Understand? Harus sama itu. Kalau nggak sama bisa jadi imamnya nangis, bergetar, makmumnya tertawa, dan bisa saja menghina. Ketawa pakai kami nangis. Semoga dipahamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita itu adalah auzin alaihi warattilil Qur'ana tartila. Auzin, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan rendah hati, nggak boleh sombong sedikit pun untuk mendapatkan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Yang menarik lagi, lihat ke depan. Jangan-jangan hati kita itu masih muzammil. Semoga paham. Apa muzammil tadi? Selimut. Persis kayak TV apa? TV jazz. TV itu keselimutan enggak? Iya. Bisa jadi keselimutan sombong. Betul. Bisa jadi keselimutan riya. Banyak selimutnya itu. Ya ayyuhal muzammil. Apalagi kalau misalnya makmumnya ngantuk merem, itu selimutan enggak? Motornya selimut itu. Jadi ayat ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi untuk kita. Hati kita itu masih berselimutan. Selimutnya apa? Kalla barona ala qulubi maqalu yaksibun. Diselimuti oleh dosa-dosa, maksiat-maksiat itu masih berselimutan. Kira-kira selimutnya berapa lapis? Kue lapis ngawur. Berapa lapis kira-kira selimut kita itu? Banyak sekali. Bisa jadi selimutnya saya kan pejabat, kena. Saya kan ustaz, kena. Saya kan kiai, kena. Semua harus dilepaskan. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Semuanya milik Allah. Kira-kira itu biasanya selimutan apa? Duit, kertas sabar. Betul nggak itu? Ya Allah ya Karim. Kita akui kita itu masih ya ayyuhal muzammil. Tolong jawab. Ketika orang tidak tahajud, itu berarti selimutan enggak? Sopo sing garane selimut? Wong itu guling urip itu. Guling. Betul atau betul? Jenengan ketika misalnya pas bangun malam, itu sudah bangun delok jam. Alah, kurang 15 menit. Turun mana?
Betul? Bu, betul? Biasa, sesama pengalaman yang dilarang mendahului. Lu sudah masuk kamar mandi, turu mandi. Enak ya, mesra dengan setan. Ya ayyuhal muzammil. Jadi jangan dikira orang yang sudah membaca Al-Quran itu belum ada selimutnya. Masih banyak itu. Sekarang itu masih banyak selimutnya. Sombong sedikit aja sudah. Gak bisa seperti tadi. Sekarang bisa tersentuh bacaan Al-Quran, nanti gak bisa lagi. Ngemis lagi. Gak bisa. Disombong-sombongkan sentuhan Al-Quran itu gak bisa. Nanti keselimutan lagi. Dan kira-kira itu banyak selimutnya enggak? Ibu-ibu, Bu, jenengan kalau tanggal muda, uangnya banyak, ketok nasib, ya, setelah ke pasar, nanti kalau tanggal tua, ngemis mana? Jadi Gusti Allah, para ingin menambah. Betul apa betul? Masya Allah, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan inna sanulqi alaika qawlan sakinah. Saya selalu menulis inna sanulqi alaika qawlan sakinah. Kalau diartikan sederhana, saya menunggu bacaan yang diturunkan Allah. Hampir sama seperti surat Al-A'la. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Perhatikan, sanuqri'uka. Saya bacakan. Sanuqri'uka fala tansa. Bacaan itu kalau dibacakan Allah, disuruh Allah fala tansa. Tidak gampang lupa. Contoh, jenengan membaca Al-Quran, tiba-tiba Pak Sobari ada satu ayat itu yang menyentuh, akhirnya melihat terjemahannya, kok masalahku dijawab oleh Al-Quran. Kira-kira bisa lupa, terkesan tak kira-kira? Betul? Siapa yang punya kebiasaan sehari 1 juz? Kalau lihat Al-Quran 1 juz itu berapa lembar? Kalau Al-Quran besar itu punya saya pribadi itu 10 lembar. Ada yang 8 lembar ya? Ya. Apakah 8 lembar itu menyentuh semua? Ya. Nanti pada saat tertentu saya membaca ini kok tiba-tiba tersentuh ya. Gak tahu artinya. Kemudian lihat terjemahnya, loh masalahku dijawab. Jadi tidak semua dari ayat yang kita baca, dari surat yang kita baca itu disentuh oleh Allah. Makanya ayat Al-Quran itu turun berangsur-angsur untuk meneguhkan hati kita. Untuk meneguhkan hati kita. Karena kita ini selalu kepingin inna sanulqi alaika qawlan saqila. Maka kita berdoa, doa aras Al-Quran. Allahumma ja'al qulubana arasal Quran wa ruhal Quran wa nurul Quran wa hubbal Quran wa hifdzul Quran. Doa aras Al-Quran, jadikanlah hatiku arasnya Al-Quran, ruhnya Al-Quran, cahaya Al-Quran, cinta Al-Quran, hafal Al-Quran. Intinya dengan doa itu supaya hati kita lembut. Lembut ketika dibaca Al-Quran itu merinding dan bergetar. Maaf, ini rangkaian saya. Ini rangkaian saya. Ini rangkaian saya. Setelah rangkaian saya ini, akhirnya saya mendapatkan kado buku dari Bapak Dr. Tasrifi, Ketua Penasihat Masjid Salahuddin. Bukunya namanya Reconnect Al-Quran, Reconnect bil Quran, menangkap getaran kewajiban. Di dalam buku ini ada doa yang sama. Siapa? Syekh Ibrahim bin Umar As-Saffar, Arab Saudi. Pernah ke Arab? Siapa dia? Ulama
cendekiawan muslim dan penulis. Lahirnya 4 April 1907, sama seperti saya. Dulur berarti 1976. Doanya luar biasa, hampir sama yang tadi saya baca ketika salat tahajud. Allahumma ja'alna min ahli Qur'an, jadikanlah kami keluarga ahli Al-Qur'an. Amin. Allahumma ahyi qulubana bi kitabik, ya Allah hidupkanlah hati kami dengan kitab Al-Qur'an. Mulai lebih ruh lagi. Allahumma ja'alna mimman idza istama'a al-Qur'an sa'rajihu thumma la najidu wa qadul kamali. Ya Allah jadikanlah kami ketika mendengarkan Al-Qur'an merinding bergetar kulit hatinya karena kalam. Allahumma ja'alna mimman idza sami'a ma unzila ila rasulika tafidu uyunna bid-dami. Jadikanlah kami ketika mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulmu, bercucuran air mata. Ibu-ibu kalau baca Al-Qur'an, bacakan Al-Qur'an sering bercucuran air mata? Kalau nggak duit, banyak masalah, musibah, baru bercucuran air, diminta, harus minta supaya lebih dengan Al-Qur'an. Kita ini pernah jarang sering membaca Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an bercucuran air mata? Jarang, kadang, nggak pernah, apa sering? Di dalam Al-Qur'an disebutkan tanda-tanda ahli surga. Tanda-tanda ahli surga itu mudah sekali bercucuran air mata. Lanjut. Allahumma ja'alna mimman idza tuliyat alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Ya Allah jadikanlah kami orang yang dibacakan Al-Qur'an itu tersungkur bersujud menangis. Tersungkur bersujud menangis. Beliau mengambil surat Maryam ayat 58. Idza tutla wa mimman hadaina wa tabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Beliau yang merangkai ini mengambil potongan surat Maryam ayat 58. Tanda-tanda orang soleh, tanda-tanda orang yang diberi hidayah dan dipilih oleh Allah, seperti pengikutnya Nabi Nuh, Ma'aman, Hamalna Ma'anu, Bani Israel. Itu lengkap sekali nanti, boleh dibuka ya. Surat Maryam ayat 58. Tanda-tanda orang soleh, pengikutnya para nabi, ketika dibacakan Al-Qur'an itu tersungkur, tersujud menangis. Ibu-ibu pernah tersungkur, tersujud menangis karena Al-Qur'an? Saya melatih jamaah saya ketika membaca Al-Qur'an, ketemu ayat sajadah, tolong sujud tilawah. Jangan sekedar subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Biasanya begitu kan? Ya, tolong sujud tilawah. Luar biasa. Supaya gampang tersungkur, tersujud menangis. Saya kemarin membaca juz 6 dan juz 19. Ketemu ayat sajadah 4 dan saya sujud 4 kali karena mau praktek. Ada apa? Dan jenengan kalau mengkaji ayat-ayat sajadah, wah luar biasa ayat-ayatnya. Alam semesta sujud, malaikat sujud, pohon itu sujud, angin itu sujud. Yang bisa jawab pintar, ayat sajadah di dalam Al-Qur'an ada berapa teman? Ada berapa? Ada 15. Juz 30 itu ada 2 ayat sajadah. Itu isinya luar biasa. Di antaranya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, itu ayat sajadah. Wa mimman hadaina wa tabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya, itu ayat sajadah. Ayat sajadah itu ayat-ayat sujud tilawah. Dulu itu Rasulullah kalau membaca itu enggak kuat, langsung tersungkur, tersujud dan menangis. Kalau kita kan gara-gara diperintah, kalau ketemu ayat sajadah minimal membaca tasbih, betul nggak? Alhamdulillah, wallahu. Pernah mencoba sujud tilawah? Dicoba supaya tahu ada apa di dalam ayat sajadah itu. Kharru sujada wa
Jadi di dalam ayat sajadah itu semua alam semesta sujud, malaikat itu sujud. Jadi ketika kita sujud sholat itu bersama dengan alam semesta. Apa doanya sujud tilawah? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi tabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Ini kalau nggak praktek nggak bisa. Praktek itu juga harus tahu nilai sir-sir daripada kata-kata itu aja, harus tahu. Jadi orang sujud itu pada kenyataannya sujud bersama malaikat, sujud bersama dengan alam semesta, sujud bersama burung, sujud bersama pohon, sujud bersama bumi, semuanya itu bertasbih dan bersujud. Walakin la tafqahuna tasbihahum, sayang sekali kamu nggak paham tasbih dan sholat mereka. Nah, ini susah. Kalau nggak dikasih paham ini ya susah. Tapi kalau sudah dikasih paham dengan kata kunci doanya Nabi Sulaiman, fafahamna Sulaiman, nanti paham bahwa kita ketika sujud itu bersama sujud. Kalau kita bisa sujud, betul-betul sujud, itu melebihi sujudnya malaikat. Ya, subhanallah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan istiqomah bagus. Sekarang tingkatkan terjemahannya, tingkatkan tafsirnya, tingkatkan rohnya, supaya nanti sering mendapatkan. Nah, ini lihat, membaca Al-Quran itu harus benar-benarnya alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Mereka orang-orang yang diberi kita, perhatikan, diberi kita membacanya Al-Quran itu haqqa tilawati, membacanya itu betul-betul membaca zahir dan batin. Ya, di antaranya merinding dan bergetar itu betul-betul membaca zahir dan batin ayat. Orang yang seperti ini insya Allah ulaika yu'minuna bihi, ketika membaca Al-Quran imannya bertambah. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang kufur, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud dengan yatluna haqqa tilawati? Umar bin Khattab berkata, kita sebut Umar bin Khattab, semoga nanti kita bersama beliau. Kita sebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang lembut sekali dengan Al-Quran ini. Idza marra bi dzikril jannati sa'alul jannah. Ketika membaca Al-Quran, tiba-tiba kok sampai dengan ayat tentang surga, berdoa minta surga. Wa idza marra bi dzikrin nari ta'awwadha billahi minan. Ketika sampai pada ayat-ayat tentang neraka, berlindung kepada Allah. Nah, mari kita evaluasi. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Ketika kita membaca Al-Quran, pernah berhenti apa enggak? Pernah, Ustaz? Selesai. Shadaqallah. Ya Allah. Kalau tahu isinya, berhenti berdoa. Kalau berkaitan dengan surga, nas'alukal jannah. Kalau berkaitan dengan neraka, na'udzubika minan nar. Salatnya Rasulullah itu seperti itu. Ada hadis yang sangat panjang itu. Salat panjang itu. Ketika sampai pada ayat tentang neraka, minta perlindungan. Ketika sampai pada surga, Rasulullah. Dan kita itu berusaha sedikit-sedikit sallu kama ra'aitumuni usalli. Baik, babak pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk pada babak kedua. Ruh Ramadan. Ramadan itu seakan-akan ada pintunya seperti ini. Semoga dipahamkan Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Doa memasuki pintu Ramadan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Tolong pelan-pelan.
ini batas masuk tanah haram. Nih, nanti panjenengan kalau menjadi tamu Allah, ketika masuk tanah haram itu ada gapura itu, ya. Dan biasanya para pembimbing di atas bis sudah kasih komando, jamaah, kita akan memasuki batas tanah haram. Dan jadi tidak semua tanah Mekah itu haram semua, tidak ada batasnya. Dan ketika itu kita disuruh berdoa. Kemudian ini adalah pintu Masjid apa? Nabawi. Ini adalah pintu Ka'bah. Supaya paham barokah ikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Semoga dipahamkan Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, bismillah. Semoga kita dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang yang dirindukan Ramadan. Kita bahas satu persatu. Di pintu Masjid Nabawi itu tertulis ayat udkhuluha bisalamin amin. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera, dengan salam, amin dan aman. Udkhuluha bisalamin amin. La yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Perhatikan surat Quraisy, wa amanahum min khauf. Bawahnya maksudnya jelas ketika panjenengan itu masuk ke Masjidil Haram, ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Bawahnya maksudnya Baitullah itu ada rasa aman. Ya Allah, semoga paham. Semoga channel saya dan panjenengan sama, dan juga sama dengan orang-orang soleh, sama dengan para nabi, sehingga dipahamkan ayat Al-Quran baik tersurat atau tersirat. Hati-hati, tersurat itu tertulis, tersirat itu tidak tertulis. Ya. Di dalam Masjidil Haram itu ada maqam Ibrahim sebagai ayat, sebagai tanda kebesaran Allah. Wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa yang memasuki Masjidil Haram itu ada suasana aman, kana amina. Surat Quraisy tadi wa amanahum min khauf. Panjenengan kalau masuk Masjidil Haram, masuk di situ ada Ka'bah, silakan memasuki area tawaf. Itu walaupun jam 12, jam 1 itu kelihatan panas, tapi kalau pas turun itu rasanya sudah aman, dingin, apalagi AC-nya apa, keramiknya ada AC-nya. Wa amanahu min khauf. Sekarang kita masuk pada pintu masjid. Masjid itu kan ada pintunya. Ketika kita memasuki masjid, kita diajarkan untuk berdoa sama-sama. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, panjenengan buka untukku pintu-pintu rahmatmu. Perhatikan pintu-pintu rahmatmu. Guyonan saya untuk membuka pintu masjid fisik nggak butuh Gusti Allah, marble atau takmir. Tapi kalau membuka pintu rahmat, takmir bisa? Nggak bisa. Marble masjid bisa? Makanya kalau masuk masjid itu disuruh sopan santun,
Itu kalau masuk tempatnya angker, Mbak, nuwun sewu ya Mbak, cucuku teko. Iya Pak RT, betul nggak? Kenapa kok begitu? Wedi kerasukan, Mbak. Masuk ke rumah hantu, masuk ke rumah yang angker, nuwun sewunya seperti itu. Tapi panjenengan kalau masuk masjid nuwun sewu enggak? Lebih takut mana masuk rumah hantu sama rumah Allah? Saya ketika di Malang sama di WBL itu kan ada rumah hantu kan? Itu antrian sampai panjang itu, padahal kepanasan. Saya lihat itu mikir, iki ya Allah, nang jero iku diwedeni, jantung cekot-cekot, bayar, antri, kok ikhlas ya? Lu masjid kira kok gak tahu antri, kecuali masjid Nabawi ya. Kalau masjid Nabawi antri, betul nggak? Ini masuk rumah hantu. Kalau begitu hantu ketemu hantu. Oh, berarti gerandong marani gerandong. Kalau saya nggak mau saya, karena saya bukan hantu. Ini pentingnya sopan dan santun. Ramadan itu juga sama, hakikatnya ada pintunya. Rahmat itu ada pintunya. Makanya di sini dikatakan abwaaba. Pelan-pelan. Oh, semoga paham. Jenengan yakin nggak bahwa langit itu ada pintunya? Nggak tahu dulu kan? Betul nggak? Buka itu surat Al-A'raf. Walau anna ahla qura amanu la fatahna alaihim barakat. Itu. Dan rata-rata pintu langit buka kapan? Dia mulai, betul nggak? Kantornya Gusti Allah itu bukanya malam. Dan di antara ciri-ciri Lailatul Qadar itu langit terbuka. Langit terbuka. Di dalam riwayat ada yang luar biasa. Rasulullah itu pernah imami. Kemudian lihat pintu langit terbuka. Di antara jamaah ada yang membaca doa yang keras. Setelah salam, Rasul berkata, siapa tadi yang membaca doa? Saya ya Rasulullah. Kamu tadi baca doa apa? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Masya Allah, ketika kamu baca doa, pintu langit kebuka. Nah doa ini kita jangan mampu membuka langit. Terasa membuka langit, membuka motor. Understand? Understand? Seharusnya ketika kita membaca doa kita mampu membuka pintu langit. Lihat saya, supaya salah paham. Yang dimaksud pintu langit itu ini kita. Kalau ini sudah dibuka oleh Allah, afaman sarafallahu sadra alam nasr, maka di sini nyambung. Tanda-tanda Lailatul Qadar terang, tapi nggak nyambung karena ini nggak nyambung. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah itu membuka pintu rahmat berkahnya Ramadan dengan rendah hati, dengan nuwun sewu. Rabbi adkhilni mudkhalan sidqin. Memang ayat ini riwayatnya adalah doa ketika Rasulullah memasuki kota Madinah. Rabbi adkhilni ini adalah doa Rasulullah ketika memasuki kota Madinah. Pelan-pelan. Apa sih artinya adkhilni? Adkhilni itu masukkan. Jenengan kalau bertamu ke rumah enak mana masuk sendiri apa dimasukkan? Halo, kalau bertamu itu masuk sendiri apa dimasukkan? Kalau masuk sendiri maling. Ada Allah menjumpai itu menyentuh hati. Tanda Rasulullah menjumpai itu menyentuh hati. Kalau tamunya tidak punya sopan santun, apakah ditemui? Ini sebagai pelajaran bahwa adab sopan santun itu sangat penting supaya hati kita dijumpai, ditemui. Allah itu menemui melalui alam nasrah laka sadrak. Jadi hakikat pintu langit itu tidak di mana-mana, tapi di dalam
di dalam hati kita itu. Makanya nanti panjenengan akan bisa membedakan siapa yang dimasukkan Ramadan dan siapa yang tidak bisa. Itu masalah kelihatan. Semoga kita termasuk yang dimasukkan. Yang dimasukkan dengan masuk sendiri itu beda. Yang masuk sendiri masuk. Itu juga masih klasifikasi Ramadan. Sekarang banyak orang yang menyatakan rindu Ramadan dan cinta Ramadan. Ramadan itu dibagi menjadi tiga. Awalul rahmah, wa awsatul maghfirah, wa akhirul minan. Orang kalau masuk sendiri Ramadan, biasanya nanti kalau tarawih pertama masih penuh, saking penuhnya sampai dirikan tenda. Hari kedua, ketiga, 10 yang kedua kira-kira tambah maju softnya. Ya, betul kan? Oke, ini 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Ketika 10 pertama itu persis seperti lomba. Pesertanya banyak kan? Setelah itu bawa penyisian. Setelah banyak bawa penyisian apa? Semifinal. Setelah semifinal apa? Final. Dan itu kira-kira semakin sedikit apa semakin banyak? Nah, kita termasuk yang sedikit apa yang banyak? Siap? Siap? Rindu dan cinta Ramadan ada tes-tesannya, ada ujiannya. Bukan sekedar aku rindu Ramadan. Ternyata ketika Ramadan 10 kedua sudah tidak di masjid. Rindu dan cinta itu harus setia full. Siap? Kalau kita termasuk yang benar izin wal faizin, satunya kita mendapatkan piala. Satunya maksudnya apa piala? Lailatul Qadar. Ini namanya cinta sejati. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu piala. Lailatul Qadar itu cenderamata yang disematkan kepada orang-orang yang dipilih. Semoga kita termasuk dipilih Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk yang dimasukkan, sehingga istiqomah 10 pertama, istiqomah 10 kedua, istiqomah 10 yang ketiga. Ada pertanyaan, amalan apa sih di bulan Ramadan itu? Kompetisinya itu apa? Di antaranya 1, puasa. Yang kedua adalah sholat, minimal sholat. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Yang keempat adalah infak. Amalan bulan Ramadan adalah 1, puasa. Yang kedua adalah sholat 5 waktu dan sholat tarawih. Kemudian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah zakat. Yang klasifikasi zakat, infak, dan sedekah. Ya, tolong puasa kita jangan seperti ini, langsung pada puasa yang kekenyangan puasa. Ya, puasa kita itu jangan seperti ini. Puasa jangan seperti ini. Sudah paham? Ketika buka itu seperti ini. Persis seperti apa ini? Persis seperti nyamuk. Nyamuk itu kalau sudah hinggap di kulit aji mumpung, menyedot darah sebanyak-banyaknya. Karena menyedot darah sebanyak-banyaknya, akhirnya kita tidak bisa terbang. Orang yang buka sebanyak-banyaknya, sholatnya tidak bisa terbang. Understand? Kalau puasa, betul-betul puasa, hati-hati di sholat asar dan maghrib. Itu ada tanda bahwa puasa kita itu diterima atau tidak. Bagi orang puasa itu ada 2 kebahagiaan. 1, bisokin farhatani. Bagi orang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun dan iftar. Bahagia ketika berbuka. Ini namanya saya sebut buka mulut. Nanti buka mulut, makan secara fisik itu loh. Sedangkan ini farhatun indah ru'yati jamaah. Bahagia ketika melihat Allah.
kapan? Hati-hati, asar dan maghrib. Menjelang asar dan maghrib itu kalau orang awam itu biasanya disibukkan dengan buka mulut. Cari apa Bu? Bu, cari apa? Disibukkan dengan buka mulut. Tapi kalau orang hakikat itu disibukkan dengan buka hati. Indah ru'yati jamal. Semoga kita mendapatkan dua-duanya. Kalau mendapatkan cuma satu itu puasanya anak-anak. Makanya saya ambil dari kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani, puasa itu diklasifikasikan menjadi 3. Puasa syariat. Puasa syariat itu puasa tidak makan, minum dan tidak berhubungan suami istri. Namanya puasa syariat. Yang kedua, puasa thariqah itu puasa menjaga anggota tubuh untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sedangkan puasa hakikat adalah puasa yang menjaga hati, tidak boleh ada selain Allah. Pelan-pelan. Orang itu kalau puasa hanya sekedar puasa syariat, tidak makan, minum dan hubungan suami istri, batasnya adalah maghrib dan idul adha, idul fitri. Semoga paham. Tapi kalau orang itu puasa anggota tubuh, tidak melakukan maksiat, kira-kira walaupun setelah maghrib masih puasa? Kok nggak paham kayaknya? Halo, ini kayaknya ya ayat Muzammil. Apa saking kosong sampai? Saya ulangi lagi. Puasa thariqah Pak Jono itu kan puasa menjaga anggota tubuh, tunjukkan bawahnya Mas Udin, tidak melakukan kemaksiatan, matanya, telinganya, dan ibadahnya. Ya. Matanya, hatinya, tangannya itu semuanya berpuasa. Enggak. Ya, matanya puasa tidak melihat, telinganya tidak mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ya. Jadi ketika puasa tubuh tidak melakukan kemaksiatan, apakah batasnya hanya maghrib? Kan enggak. Tapi ketika maghrib itu tetap berpuasa, badannya itu tidak melakukan kemaksiatan. Apalagi yang namanya puasa hakikat. Puasa hakikat itu berpuasa. Hakikat puasa itu menjaga menahan hati, tidak sombong, riya, ujub, hasud, dendam, mata melihat yang dilarang oleh syar'i, telinga mendengarkan nyanyian, gosip dan lain-lain, lisan mencela berkata kotor atau domba, kaki berjalan mencari mungkaran atau sia-sia, tangan memukul, korupsi, tanda tangan palsu, pikiran berpikir negatif dan semuanya. Orang kalau puasanya sudah tingkatan thariqah, walaupun maghrib, setelah maghrib tetap berpuasa. Nanti ketika sawah tetap berpuasa. Nah, karena tingkatan puasa kita itu tingkatan nanti ketika hari pertama itu sudah ada sel-selan. Idul Fitri kurang 29 hari. Makanya ada istilah sholat daim, ada istilah puasa daim. Apa daim itu? Sholat yang terus menerus. Walaupun badannya ini tidak sholat, tapi hatinya itu tetap sholat. Mana dalilnya? An-Nisa fa idza qadaytumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ketika sholat itu sudah selesai, hatinya tetap zikir, ingat kepada Allah, tetap berpuasa. Makanya di dalam syariat itu dijelaskan puasa Syawal itu pahalanya adalah puasa satu tahun. Itu maknanya adalah ketika Ramadan itu selesai, ojo langsung plus. Supaya tidak plus, iman tidak drop, puasa Syawal. Yang pahalanya apa? Puasa satu tahun. Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga sholat kita itu tidak sekedar sholat. Setelah sholat selesai. Bukan itu maksud saya. Bukan maksudnya itu puasa belum selesai enggak. Tapi
Kalau puasanya, kalau sholatnya tingkat syariat ya sudah. Setelah sholat sudah kayak sholat. Hatinya ini loh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi adkhilni ya Allah mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan kami ke dalam Ramadan dengan benar, keluar dari bulan Sya'ban dengan benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ikuti kami pertolongan yang tidak disangka-sangka dari sisimu. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, hamba masih kotor, banyak dosa ya Allah. Izinkan kami masuki ruh Ramadan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, bimbing kami dengan ilmu semangat mengakhirkan Ramadan sampai minal aizin wal faizin, fitrah dan termasuk orang-orang yang menang. Minal aizin wal faizin, minal aizin wal faizin ya Allah. Minal aizin wal faizin. Rabbana taqabbal minna salatan wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'limana. Ya Allah, dengan terami majlis taklim ini sebagai pintu memasuki ruh Ramadan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, percepat ruh Ramadan masuk dalam hati kami. Lailatul Qadar, rezeki yang tidak disangka-sangka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kami tutup, menjelang Ramadan ini perbanyak saling maaf-maafkan, ziarah atau minta maaf kepada orang tua, perbanyak sedekah. Saya berkali-kali ketika membimbing jamaah haji umroh, Anda tidak akan bisa menstabilkan iman di tanah suci yang pakainya 7 hari, 9 hari, itu gak akan bisa menstabilkan iman hari per hari. Itu semangat ibadah terus, apalagi Ramadan kan 1 bulan. Apakah kita berani menjamin 1 bulan itu semangat terus? Bu, kira-kira ada hari keberapa yang terawih itu ngantuk ibrat, betul nggak? Kayaknya sudah dikatakan wali kalau ngantuk iblis. Itu tidak bisa dielakkan. Jadi saran saya juga harus dilakukan untuk menstabilkan iman. Jangan lupa sedekah, masuk masjid sedekah, keluar masjid itu sedekah. Itu insya Allah akan menggenggam hati kita, bisa stabil 10 pertama, stabil 10 kedua, terutama stabil 10 yang ketiga. Ibarat perlombaan, kalau final itu musuhnya berat apa berat? Halo? Kalau final itu musuhnya kelas berat apa berat? Kalau 10 yang ketiga kelas setannya apa kira-kira? Jenderal, kelas berat kan? Makanya banyak yang tereliminasi imannya, tereliminasi amalnya. Semoga kita termasuk taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi